Sebuah kisah inspiratif yang menarik dengan judul Belalang dan Anjing. Di suatu hutan, hiduplah seekor belalang muda yang cerdik. Belalang muda itu adalah belalang yang lompatannya paling tinggi di antara sesama belalang lainnya. Belalang muda itu sangat membanggakan kemampuan melompatnya. Sehari-hari, belalang tersebut melompat dari atas tanah ke dahan-dahan pohon yang tinggi, kemudian makan daun-daunan yang ada di atas pohon tersebut. Dari atas pohon itu, belalang dapat melihat sebuah desa di kejauhan yang kelihatannya indah dan sejuk. Timbul keinginan dari sang belalang dalam hatinya, suatu saat akan pergi ke sana. Suatu hari, saat yang dinantikan tiba. Teman setianya, seekor burung merpati, mengajaknya untuk terbang dan pergi ke desa tersebut. Dengan semangat yang meluap-luap, kedua binatang itu pergi bersama ke desa tersebut. Setelah mendarat, mereka mulai berjalan-jalan melihat keindahan desa. Akhirnya, mereka sampai di suatu taman yang indah berpagar tinggi. Tapi taman itu dijaga oleh seekor anjing yang besar. Belalang itu bertanya kepada anjing, "Siapakah kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku adalah anjing penjaga taman ini. Aku dipilih oleh majikanku karena aku adalah anjing terbaik di desaku ini," jawab anjing itu dengan sombong. Mendengar perkataan si anjing, panaslah hati si belalang muda itu. Lalu dia berkata, "Tidak semua binatang bisa kau kalahkan. Aku akan menantangmu untuk membuktikan bahwa aku bisa mengalahkan kamu. Aku menantangmu untuk bertanding melompat. Siapakah yang paling tinggi di antara kita?" "Baik," jawab si anjing. "Di depan sana ada pagar yang tinggi. Mari kita bertanding siapa yang bisa melompat pagar tersebut." Lalu keduanya berbarengan menuju pagar itu. Kesempatan yang pertama adalah si anjing. Setelah mengambil ancang-ancang, anjing itu lalu berlari dengan kencang, melompat dan berhasil melompati pagar yang setinggi orang dewasa tersebut. Kesempatan berikutnya adalah si belalang muda. Dengan sekuat tenaga, belalang tersebut melompat. Tapi sayang, ternyata kekuatan lompatnya hanya mencapai 3/4 pagar, dan kemudian belalang itu jatuh kembali ke tempat semula. Dia lalu mencoba lagi untuk melompat, melompat lagi. Namun ternyata gagal pula. Si anjing lalu menghampiri belalang dan dengan tertawa dia berkata, "Nah belalang, apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Kamu sudah kalah." "Belum," jawab sang belalang. "Tantangan pertama dari kamu yang menentukan. Beranikah sekarang jika saya yang menentukan tantangan kedua?" "Apakah tantangan itu?" "Aku siap," kata si anjing. Belalang lalu berkata lagi, "Tantangan yang kedua ini sederhana saja. Kita berlomba melompat di tempat. Pemenang akan diukur bukan dari seberapa tinggi dia melompat, tapi diukur dari lompatan yang dilakukan tersebut seberapa kali tinggi tubuhnya." Anjing kembali mencoba pertama kali. Dari hasil lompatannya, ternyata anjing berhasil melompat setinggi 4 kali tubuhnya. Tiba giliran si belalang. Lompatan pertama
hanya setengah dari lompatan anjing. Namun, ketinggian lompatan tersebut ternyata setara dengan 4 kali tubuhnya. Dan belalang pun menjadi pemenang untuk lomba yang kedua. Kali ini anjing menghampiri belalang dengan rasa kagum. "Hebat, kamu menjadi pemenang untuk perlombaan kedua ini. Tapi pemenangnya belum ada. Kita harus mengadakan lomba yang ketiga," kata si anjing. "Tidak perlu," jawab si belalang. "Karena pada dasarnya pemenang dari setiap perlombaan yang kita adakan adalah mereka yang menentukan standar perlombaannya. Pada lomba yang pertama, kamu yang menentukan standar perlombaannya dan kamu yang menang. Demikian pula dengan lomba yang kedua. Saya yang menentukan, saya pula yang menang. Intinya, kamu dan saya mempunyai potensi dan standar yang berbeda tentang kemenangan. Adalah tidak bijak membandingkan potensi kita dengan yang lain. Kemenangan sejati adalah ketika potensi yang kamu miliki, kamu bisa lampaui standar dari dirimu sendiri. Nah teman-teman, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Kita dapat melakukan lompatan. Seberapa tinggikah Anda melompat? Dalam kehidupan, seringkali tanpa sadar kita mencoba membandingkan kemajuan dan perkembangan diri kita dengan standar orang lain. Dan seringkali kita lebih banyak kecewa daripada bahagia. Mengapa? Karena kita masing-masing dilahirkan dengan potensi yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Cara yang tepat untuk mengukur seberapa jauh diri kita telah berkembang dan maju adalah membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Apakah hari ini kita lebih kaya dibandingkan setahun yang lalu? Apakah Anda hari ini bisa lebih mengontrol emosi dibandingkan bulan lalu? Apakah Anda hari ini lebih sehat dibandingkan kemarin? Dan apakah Anda hari ini lebih bijaksana dibandingkan setahun yang lalu? Kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas diri orang lain, tetapi atas diri sendiri. Nah teman-teman, demikian kisah inspiratif yang sangat berguna dengan judul Belalang dan Anjing.